Hai teman-teman, ketemu lagi di konten saya. Malam ini saya akan menceritakan cerita dari Denny yang masuk ke DM Instagram saya. Kisah nyata dari Denny, judulnya Cinta Dua Alam ya. Langsung saja kita simak ceritanya. Dan sebelum teman-teman menyimak ceritanya, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini dan bunyikan loncengnya jika kalian suka video-video saya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Kita simak ceritanya. Perkenalkan, aku Denny. Aku masih sendiri di usiaku yang menginjak umur 27 tahun. Bukan karena apa-apa, tapi memang aku terlalu pemalu untuk mendekati perempuan. Hingga aku bertemu dengannya di sebuah perkampungan di mana aku pindah rumah. Kisahku berawal dari saat aku pindah ke desa ini. Di desa baruku ini letaknya sangat jauh dari kota. Perlu waktu 3 jam untuk ke kota. Karena memang jalur menuju desaku ini sangat sulit, sangat sepi, dan kanan kirinya cuma hutan-hutan dan kebun-kebun yang mungkin kebun milik warga yang menghuni tempat ini. Jarak rumah per rumah pun di desaku ini lumayan jauh. Memang beberapa warga di sini punya lahan sendiri-sendiri yang luasnya lumayan besar juga. Di desa ini aku berkenalan dengan seorang perempuan cantik, putih, bersih, baik, yang kusangka dia ini adalah kepala desa di desa ini. Namanya Rani. Kami berkenalan karena suatu hari aku sedang mencari rokok di sebuah warung dan dia membeli makanan kecil. Setelah mengenalnya, kita saling bertukar alamat. Aku mulai menyukai wanita ini karena dia berbeda dengan wanita lain. Dia bisa mengambil hatiku yang sangat takut dan pemalu ini terhadap perempuan. Hari itu hari pertama aku main ke rumahnya. Karena di desa kami jarang sekali memakai alat komunikasi seperti HP, dan kalaupun memakai alat komunikasi, sinyal juga sangat sulit di sini. Makanya untuk bertemu kami harus main ke rumah masing-masing. Aku datang ke rumahnya dan disambut baik olehnya. Dia tinggal sendiri karena orang tuanya tinggal di rumah yang berbeda di sebelah desa kami. Jadi orang tuanya punya rumah juga di desa ini, tapi masih kosong. Makanya rumah itu ditempati Rani. Kami saling ngobrol dan saling ingin tahu satu sama lain. Aku merasa nyaman di dekatnya dan ngobrol dengannya. Begitupun dia merasa nyaman betul ngobrol denganku, katanya. Hari-hari terus berjalan dan kami pun telah saling mengungkapkan perasaan. Hari-hari pacaran aku lalui seperti biasa orang pacaran, namun tidak dengan handphone. Jadi aku sering menyambangi dia, datang ke rumahnya, dan kami mengobrol dengan asiknya. Hingga saatnya aku ungkapkan keinginan mulia aku terhadapnya, bahwa aku ingin menikahinya. Dia pun menyetujuinya. Begitu senangnya aku mendengar jawabannya. Dengan sangat bersemangat, aku pulang membawa kabar berita menyenangkan ini pada ibuku. Di rumah, aku sampaikan niatku kepada ibuku dan ibuku pun menyetujuinya. Aku hanya tinggal bersama ibuku dan adikku karena ayahku sudah meninggal beberapa waktu lalu. Rumah di desa ini pun peninggalan ayahku yang meminta untuk ditinggali kami sebelum ayahku meninggal. Ibu sangat senang mendengar kabar dariku dan kemudian mengatakan kalau kapan aku bisa menemui orang tua Rani. Aku pun sudah siap kapan saja untuk melakukan hal itu. Sejak perkenalan hingga 3 bulan kami pacaran, aku memang belum pernah ke rumah orang tua Rani yang berada di desa sebelah. Tapi Rani sudah memberi alamat orang tuanya jika aku ingin mendatangi orang tuanya di desa sebelah. Hari yang menyenangkan pun tiba. Aku, ibu, dan adikku bersiap akan menemui orang tua Rani untuk menyampaikan niatku yang ingin menikahi anaknya. Kami berangkat menuju desa sebelah dengan hati gembira. Tapi tanpa Rani, karena pikirku Rani sudah ada di rumah orang tuanya dan menyampaikan maksud kedatanganku nanti. Kami pun sampai di alamat yang diberitahukan Rani kepadaku. Tapi aku heran, kenapa suasana di rumah orang tua Rani ini begitu sepi, seolah tak ada penyambutan apa-apa untuk menyambut kedatanganku. Sudahlah, pikirku, mungkin memang adat di desa ini seperti ini. Jadi tidak terlalu diramaikan oleh tetangga-tetangga di desa ini. Kami sekeluarga sudah bersiap untuk mengetuk pintu. Tiba-tiba orang dari dalam rumah membuka pintu. Aku kaget serta merta berpikir, wah ternyata orang di dalam sudah tahu aku datang.
Pikirku senang. Namun dengan terheran-heran, orang yang keluar dari dalam rumah ini malah bertanya, aku siapa dan apa maksud kedatanganku kemari. Dengan wajah terheran-heran juga, aku mencoba memperkenalkan diri, bahwa aku Denny dan berniat ingin melamar Rani, anak dari penghuni rumah ini. Dengan wajah yang makin terheran-heran juga, orang yang memang sudah agak berumur ini, laki-laki tua, yang aku pikir dia ini ayahnya Rani, mempersilahkan kami masuk. Setelah duduk dan ditanyai bagaimana aku bisa mengenal Rani, aku pun menceritakan bagaimana aku berkenalan dengan Rani, sampai kami pacaran hingga aku berniat ingin menikahi Rani. Berapa lama aku dan Rani menjalin hubungan dan bagaimana aku bisa tahu alamat rumah ini, semua aku ceritakan pada laki-laki tua itu. Dengan mengerutkan dahi dan sedikit merasa sedih, laki-laki tua itu balik menebak bahwa aku orang baru di desa sebelah. Aku iakan tebakan bapak ini, dan dia melanjutkan bercerita. Memang benar rumah ini adalah rumah orang tua Rani, dan laki-laki tua ini adalah adik terkecil Rani dari 4 bersaudara. Dengan wajah kaget aku mendengar cerita dari bapak ini. Rani yang masih muda dan cantik, bagaimana bisa diraguinya bisa setua ini, pikirku. Dia melanjutkan ceritanya, bahwa sebenarnya sudah lama sekali Rani dan kedua kakaknya yang lain serta kedua orang tuanya meninggal dunia karena musibah kebakaran yang pernah terjadi di desa tempatku tinggal 20 tahun lalu. Hanya adik Ragil Rani ini yang selamat dari bencana itu. Dan rumah yang ditinggali Rani di desa tempatku tinggal itu tadinya memang ditempati bapak ini sekeluarga, Rani, kedua kakaknya, dan orang tuanya. Namun setelah keluarganya meninggal dunia karena musibah itu, adik Ragil ini yang bernama Bapak Susilo ini hijrah ke desa ini dan mendapat istri dari desa ini. Akhirnya dia tinggal di sini bersama istri dan anak-anaknya. Dengan wajah sendu menahan tangis, Bapak Susilo ini bercerita dan mengenal seluruh keluarganya yang sudah meninggal termasuk Rani. Aku pun tak ketinggalan meneteskan air mata dan kesedihan yang sangat mendalam mendengar cerita dari adik Ragil Rani ini. Ibu dan adikku juga ikut menangis mendengar cerita Pak Susilo. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana aku menyikapi kenyataan yang baru saja aku dengar ini. Sambil membuka album foto yang Pak Susilo punya, aku terkaget bahwa sebenarnya perempuan yang aku kenal bernama Rani ini benar-benar kakak perempuan Pak Susilo yang sudah almarhum. Semua perasaanku bercampur aduk, dari kecewa, sedih, putus asa, rindu, sayang, semuanya bercampur. Aku tak tahu harus berbuat apa dan melakukan apa. Hari itu adalah kehancuran terbesar yang kualami selain sepeninggal ayahku. Perempuan yang bisa membuatku nyaman dan membuatku merasakan arti cinta ternyata sudah lama pergi. Aku pun tak tahu pertemuanku dan hubunganku dengan Rani ini pertanda apa. Aku benar-benar hancur hari itu. Kami pulang dengan perasaan sedih. Di rumah, ibuku terus menenangkan aku yang masih saja teringat akan kejadian itu. Aku yang masih penasaran mencoba untuk mendatangi Rani di rumahnya, di desaku. Namun naas, rumah Rani yang sering kudatangi dan tempatku dengan Rani saling mengobrol dan memadu cinta ini rata dengan tanah. Hanya terlihat puing-puing rumah bekas kebakaran yang sudah lama tak ditinggali. Aku terus-terusan berusaha mengambil hikmah di balik kejadian ini. Namun sampai sekarang aku belum menemukan sebenarnya pertanda apa atau hikmah apa di balik semua yang kualami ini. Aku masih terus mengingat wajah Rani. Aku rindu dengannya. Dan bisaku hanya bisa mendoakan dia dan keluarganya dapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Kalau sekiranya ada teman-teman penonton atau pendengar yang bisa membuatku untuk mengikhlaskan Rani, tolong beri aku saran. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Jadi si Den ini sempat pacaran sama makhluk dari alam lain. Bagaimana jika itu terjadi pada kalian? Saran apa yang kalian kasih ke Denny untuk melupakan atau mengikhlaskan Rani? Bagi teman-teman yang mau kirim cerita horornya, bisa kirim ke via DM ya, lewat Instagram yang tertera di video atau di bawah deskripsi ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih.